Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengarahan tryout internal UKOM 2021. Pengarahan tryout internal UKOM 2021 ini yang menyelenggarakan adalah kami, tim UKOM Akademi Farmasi Surabaya. Begitu ya. Jadi ini adalah tryout yang diadakan oleh internal Akademi Farmasi Surabaya. Adapun untuk latihan sukses UKOM 2021, ada beberapa jadwal yang harus kalian perhatikan. Jadi jadwal yang pertama adalah adanya tryout internal yang diadakan oleh Akfar sendiri. Nah, diadakannya adalah tanggal 19 Mei 2021 hari Rabu pukul 8 pagi. Begitu ya. Untuk teknisnya nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kemudian setelah melakukan tryout internal Akfar, nantinya akan dilakukan tryout atau latihan umum bersama dengan seluruh tim regional 3. Nah, tim regional 3 itu maksudnya apa? Tim regional 3 itu antara Jawa Timur begitu ya, Bali begitu dan sekitarnya. Nah, nanti kalian akan melakukan tryout bersama dengan berbagai mahasiswa tersebut dalam satu jadwal begitu. Nah, untuk teknisnya ini nanti masih belum dibahas lebih dalam ya, bisa online, bisa offline begitu. Tetapi mungkin kemungkinan lebih ke online begitu ya. Adapun untuk jadwal dari tryout atau LUB bersama ini itu wacananya adalah ada 3 kali tryout. Tryout yang pertama diadakan sebelum tryout pusat gitu. Jadi tryout bersama ini diadakan 1 kali sebelum tryout pusat. Nah, berarti sebelum 19 sampai 20 Juni begitu. Kemudian 2 jadwal kemudian itu dilakukan setelah tryout pusat begitu. Jadi setelah 19 sampai 20 Juni begitu ya. Nah, jadi ada 3 jadwal wacananya. Kemudian kalau untuk tryout pusat sendiri yang selama ini sudah kalian lakukan proses pengumpulan berkas, upload foto, kemudian berkas fisik, berkas soft file. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah 484 mahasiswa sudah valid begitu ya untuk mengikuti tryout pusat pada tanggal 19 sampai 20 Juni. Nah, nantinya persiapan untuk tryout pusat itu kalian tinggal membawa berkas ya, berkas yang sudah valid itu kalian unduh, kalian print begitu ya. Kemudian juga lebih baik dipersiapkan berkas fisik yang kemarin sudah dikirimkan itu dipersiapkan lagi, jadi kalian tumpuk dalam satu arsip dalam map begitu ya. Jaga-jaga barangkali nanti dibutuhkan untuk sewaktu-waktu untuk berkas di tempat begitu ya. Untuk tryout pusat ini benar-benar seperti gladi bersih UKOM 2021 ya. Jadi kalian nanti setelah valid, kemudian kalian akan diberikan lokasi ujian ya. Kemudian setelah diberikan lokasi ujian akan diberikan sesi ujian. Nah, selanjutnya setelah semuanya sudah selesai, nah maka nanti akan diinfokan kelanjutannya dan kemudian kami akan melakukan briefing terlebih dahulu kepada mahasiswa. Mungkin briefingnya juga bisa melalui video kembali begitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah untuk tryout pusatnya itu yang pasti adalah secara offline. Jadi kalian hadir di tempat dengan protokol kesehatan yang memenuhi, kemudian kalian di sana melakukan ujian di depan CBT, Computer Based Test, begitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah UKOM 2021 yang mengadakan adalah panitia pusat dan sama diadakan adalah 2 hari. Nah, maksudnya 2 hari ini dan ini itu maksudnya adalah berhubung mahasiswanya kan banyak, jadi dibagi menjadi 2 hari. Jadi ada sesi yang pagi, ada sesi sore untuk tanggal yang pertama, begitu. Kemudian ada sesi pagi dan sesi sore untuk tanggal yang kedua. Nah, apakah satu mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian ujian, Pak? Tidak, ya. Satu mahasiswa cukup mengerjakan 180 soal pada satu sesi. Kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya. Nah, tetapi yang diharapkan adalah hasilnya itu harus lulus, begitu ya, wajib lulus, begitu. Ya, kemudian untuk pengarahan tryout internal Akfar, ya. Jadi waktu ujiannya adalah besok tanggal 19 Mei, hari Rabu pukul 8 pagi, dengan posisi kalian sudah masuk Zoom, begitu ya. Jadi 7.45 pagi kalian sudah memasuki Zoom, begitu ya. Jadi nanti pada pukul 8 kita sudah mulai, begitu. Untuk link Zoom-nya akan saya berikan hari ini, hari Selasa, begitu ya. Link Zoom-nya akan kami berikan pada hari Selasa. Jadi hari Rabu kalian tinggal akses link Zoom, tinggal tekan linknya aja, begitu ya. Kemudian lokasi ujiannya adalah melalui online, jadi kalian bisa menggunakan HP dan laptop. Nah, bisa menggunakan HP atau laptop, bisa menggunakan HP dan laptop. Nah, jadi kalian ujiannya itu online, cari tempat yang nyaman, ya. Jadi yang terhindar dari gangguan anak maupun distorsi dari keluarga maupun adanya distorsi pekerjaan, ya. Kalau ada yang bekerja mungkin bisa mulai mempersiapkan diri untuk mulai izin, gitu ya, ataupun mengganti shift. Karena ujiannya ini nanti akan dilakukan selama 3 jam, ya, selama 3 jam non-stop. Nah, selama 3 jam non-stop ini benar-benar memimik dari ujian kompetensi yang sebenarnya. Jadi, selama ujian kalian boleh membawa minum, boleh membawa suatu cemilan begitu ya mungkin. Jadi kalian nanti bisa minum sambil mengerjakan. Jadi seperti itu. Tapi yang perlu diingat adalah tidak boleh distorsi ya, adanya gangguan karena itu merusak konsentrasi Anda. Kemudian alat untuk ujiannya boleh memakai HP atau laptop atau HP dan laptop. Jadi pada intinya adalah nanti kalian akan melakukan ujian itu melalui Google Form. Nah, dari Google Form itu nanti kalian melakukan ujian kan, tetapi sambil menyalakan Zoom, ya. Jadi sambil menyalakan Zoom. Nah, Zoom-nya itu untuk apa, Pak? Jadi Zoom-nya itu adalah sebagai kami pengawas bisa mengawasi Anda ketika melakukan ujian, begitu, ya. Nah, kemudian apakah harus 2 gadget, Pak, HP atau laptop? Nah, kalau misalkan kalian menggunakan HP dan laptop bagus ya. Tetapi kalau memang kalian ada kendala ya berarti boleh kalian tinggal nyalakan Zoom di HP Anda, kemudian kalian masuk link Google Form dan kalian ujian gitu. Jadi kalian menyalakan Zoom dan melakukan ujian Google Form. Tetapi ingat charger harus dinyalakan begitu ya. Karena untuk link Google Form nanti itu kalian hanya diberikan 1 kali akses. Jadi kalau akses Google Form-nya itu nanti sudah keluar, nah maka nanti kalian harus melakukan pembuatan akun Google Form baru atau akun Gmail baru bisa masuk Google Form ujian. Begitu ya.
Jadi benar-benar diperhatikan untuk ujiannya. Jadi kalian tinggal melakukan ujian melalui Google Form dan Zoom Meeting nyala untuk pengawas. Nah, jadi nanti kalian tinggal melakukan ujian yang kemudian diawasi dengan video nyala. Begitu ya untuk pengarahan ujiannya. Ujian akan dilakukan pada pukul 8.30 ya pada hari Rabu. Jadi pada pukul 8 itu kami mengumpulkan kalian, kemudian pada pukul 8.15 gitu kalian sudah diberikan link Google Form, terus kemudian 8.30 kalian melakukan ujian melalui link Google Form itu dengan video nyala Zoom meetingnya gitu ya. Untuk ujiannya nanti selama 3 jam, jadi mungkin berakhir sekitar pukul 12 sampai pukul 1 ya. Jadi benar-benar waktunya dianggarkan ya selama 3 jam sampai 4 jam pada hari Rabu besok. Adapun aturan dari tryout internal, yang pertama adalah mahasiswa melihat video pengarahan atau briefing dan dipersilakan bertanya di kolom komentar YouTube ya, bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Kemudian juga bisa di-subscribe ya dan juga di-like karena nanti info-info akan saya berikan melalui YouTube ya. Kemungkinan informasi dari LUB latihan ujian bersama atau tryout pusat nanti akan saya lakukan briefing juga melalui YouTube. Begitu ya. Kemudian tidak perlu mempersiapkan berkas pas foto, KTP, SIM, KHS, ijazah, akta kelahiran, tidak perlu ya. Karena ini yang mengadakan adalah tim internal Akfar, begitu ya. Kami sudah memiliki data-data kalian. Kemudian kalian cukup mempersiapkan mental ya, kemudian persiapkan belajar, kemudian gadget, HP, laptop itu kalau bisa gunakan yang anti lemot ya. Kemudian yang jaringannya kuat, begitu. Terus kemudian gadget dan laptopnya itu kalau bisa sudah memiliki akun-akun Google Form, Zoom Meeting, ataupun Google Meet sejak sekarang, begitu ya. Jadi kalian kalau misalkan ada ujian-ujian seperti ini bisa langsung akses, gitu ya. Ujiannya dilakukan secara online di tempat masing-masing ya, yang paling nyaman, yang bisa fokus, tidak ada distorsi dari siapapun. Begitu. Kemudian ujian ini itu murni dilakukan untuk mengukur kemampuan Anda masing-masing. Jadi kalau nanti Anda ada yang kurang misalkan pada materi farmasi klinis misalkan, nah maka nanti kami akan memberikan pembekalan untuk farmasi klinis yang lebih detail, begitu ya. Jadi benar-benar ujian ini murni dilakukan untuk mengukur kemampuan diri sendiri ya. Jadi tidak usah sampai nyontek, sampai lihat pekerjaan temennya, itu tidak perlu ya. Kami ingin tahu kemampuan Anda itu sampai seberapa. Bila memang jatuh sekali, maka kami akan memberikan matrikulasi pembekalan yang lebih detail. Begitu ya. Tapi kalau hasilnya nanti kalian bagus, tetapi itu hasil dari menyontoh, nah itu kami bisa bias untuk melakukan pembekalannya. Begitu ya. Jadi kami ini memfokuskan untuk pembekalan materi agar kalian semua yang jatuh pada mata pelajaran tertentu bisa kami dorong, begitu ya. Melakukan ujian dengan menyalakan Zoom Meeting di depannya dan diawasi oleh pengawas, begitu. Kemudian untuk alur dan teknis tryout-nya sendiri, jadi mahasiswa akan diberikan link Zoom Meeting pada tanggal 18 Mei ya. Jadi ya, pada hari Selasa 18 Mei akan diberikan link Zoom Meeting yang mana nanti digunakan untuk akses pada pukul 7.45 dan pukul 8 nanti kita sudah memulai, begitu ya. Kemudian Zoom Meeting yang dibagikan ada 2 link. Link yang pertama itu
digunakan untuk reguler A dan angkatan 2016-2017. Kenapa kok hanya dua ini ya, dua regu begini ya? Karena kapasitas dari Zoom meeting yang kita miliki adalah 250 orang. Begitu ya. Adapun untuk link yang kedua adalah untuk mahasiswa reguler B dan RPL ya, untuk mahasiswa reguler B dan RPL. Pada tanggal 19 Mei hari Rabu, mahasiswa langsung melakukan login Zoom meeting ya, yang mana nanti kami akan memberikan sedikit kalimat pembuka dan pembagian Google Form, dan nanti pada 8.30 kalian mulai untuk ujian dengan video nyala Zoom meeting selama 3 jam ya, dan nanti akan diawasi oleh pengawas begitu ya. Adapun untuk link Google Form yang diberikan nanti itu ada 3. Ada yang untuk khusus reguler A, ada yang khusus reguler B, dan khusus reguler 16-17 dan RPL. Nah, jadi angkatan 16-17 dan RPL ini nanti menjadi satu link, reguler A satu link, reguler B satu link. Jangan sampai salah link ya. Jadi link sudah dibagi menjadi 3 begitu. Nah, nanti kalian tinggal akses link yang sesuai dengan angkatan kalian ataupun regu dari kalian begitu ya, kelas kalian. Adapun soal pada Google Form, jadi nanti ketika kalian sudah melakukan akses Google Form ya, kalian masuk, nah nanti ada penulisan identitas ya, nama, NIM, sama kelas, angkatan begitu ya. Nah nanti kemudian kalian next. Nah setelah kalian next nanti ada aturan. Nah aturan itu bisa kalian baca dengan detail ya, ataupun juga bisa kalian screenshot, karena aturan itu nanti bisa digunakan ketika kalian melakukan ujiannya nanti ada kebingungan. Nah nanti kalian bisa baca aturan itu. Nah kalau kalian sudah menyetujui aturan itu, maka kalian tinggal klik setuju begitu ya, kalian tinggal klik setuju. Nah setelah kalian klik setuju, maka nanti akan keluar akses ujian. Nah akses ujiannya itu nanti akan dibagi menjadi kode-kode. Nah, setiap kode itu adalah setiap halaman, begitu ya. Setiap kode atau setiap halaman itu isinya kurang lebih bisa 5, bisa sampai 20 soal per kode atau per halaman, begitu ya. Nah, nanti kalian tinggal mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, totalnya soalnya itu adalah 180 soal. Nah, kalian wajib mengerjakan seluruh soal dan jangan dikosongi. Pengerjaannya adalah maksimal 3 jam. Nah, kalau maksimal 3 jam nanti kalian belum mengumpulkan atau belum sampai selesai, maka jawaban tidak terekam. Jadi kalau bisa selama 3 jam itu dimaksimalkan, jangan ada yang dikosongi. Kemudian kalian klik submit jawaban atau kirim jawaban nanti kalau sudah selesai, begitu ya. Nah kalau sudah terkirim jawaban, maka jawaban bisa terekam begitu. Jadi perhatikan juga waktunya. Satu soal 1 menit, 180 soal adalah 180 menit begitu ya. Kemudian apakah bisa Pak mengerjakan soal yang mudah-mudah dahulu? Bisa. Jadi kalian pada kode A1 misalkan kalian tinggal jawab, kemudian kalau misalkan ada yang belum menjawab ya, kalian bisa ke kode yang lain. Jadi kalian bisa pilih kode terus next. Nah, nanti kalian bisa ke kode A2 begitu. Nah, ketika nanti mau menjawab yang A1, maka kalian bisa kembali lagi ke kode A1 begitu. Jadi kalian tetap bisa mengerjakan soal yang mudah dahulu, tetapi tidak boleh dikosongi gitu ya, harus dijawab semua. Bila selesai ujian, kalian harus menunggu teman-teman yang lain selesai,
dan tidak boleh keluar dari Zoom meeting karena ada pengantar penutup dari pengawas, gitu ya. Hasil tryout akan dicek dan dilakukan proses matrikulasi, dan kami akan membagikan jadwal pembekalan matrikulasi atau pembekalan pelajaran ya yang sesuai dengan nilai kalian, gitu ya. Jadi kami akan memberikan pembekalan pelajaran sesuai dengan nilai kalian. Ini adalah sebuah usaha untuk mencapai semangat kelulusan 100% mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya. Kami harap dengan usaha yang kami lakukan, kalian juga bisa terus semangat dan lulus 100% ya untuk UKOM tahun ini. Karena UKOM tahun ini bisa dikatakan sumatif, begitu ya. Jadi diharapkan bisa lulus 100%. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.